Kepulauan Buton. Itu sekitar 300 sebenarnya, tapi tadi hanya perwakilan 20 kelompok. Inisiasi kegiatan seperti ini. Jadi tadi itu kita ada jalan pagi dulu, kita olahraga kan. Itu lumayan juga tadi, sekitar 5.000 kalori juga terbakar tadi itu. Tadi ada untuk pemeriksaan. Selamat pagi dari kawasan Limbo, Wolio, Tangerang Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. 300 kepala keluarga di Bau-Bau mendapatkan bantuan mesin jahit dan mesin obras dari pemerintah provinsi. Penanaman pohon dan jalan santai meriahkan reuni angkatan pertama CPNS daerah Kota Bau-Bau. Inilah Warta Kapten Pagi selengkapnya hari ini Senin 11 Desember 2023 bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, 300 kepala keluarga di Bau-Bau mendapatkan bantuan mesin jahit dan mesin obras dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Woode Nurliani melaporkan. Pemerintah provinsi melalui Dinas Perdagangan menyerahkan 300 mesin jahit dan mesin obras kepada wirausaha kecil di Bau-Bau. Secara simbolis penyerahan langsung oleh PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto tepat saat launching pasar murah di Kota Mara. Kepala Dinas Perdagangan Sultra Siti Saleha menyebutkan ratusan mesin jahit tersebut merupakan 3 kebijakan PJ Gubernur dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrim dengan harapan bantuan yang telah diberikan dapat menumbuhkan wirausaha baru. Bantuan mesin jahit akan merambah ke seluruh daerah di Sulawesi Tenggara sebagai salah satu kebijakan PJ Gubernur Sultra untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru di Sulawesi Tenggara demi menghapus kemiskinan ekstrim di bumi Anoa. Itu sekitar 300 sebenarnya, tapi tadi hanya perwakilan 20 kelompok. Tapi di Bau-Bau semua 300 tadi Bu ya? Iya, 300. Itu nanti diserahkan fisiknya, tadi hanya secara simbolis. Itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penumbuhan wirausaha baru. Musrita warga Kelurahan Tampuna Kecamatan Lele merupakan satu dari 300 keluarga yang mendapat bantuan mesin jahit dari pemerintah provinsi. Kepada dari ibu 4 anak ini bangga menjadi satu dari penerima mesin mekanis tersebut langsung dari tangan PJ Gubernur Sulawesi Tenggara. Ia mengaku mesin jahit yang selama ini digunakan sang suami untuk mencari nafkah telah menjadi barang rongsokan karena rusak tidak dapat digunakan sama sekali. Kita bisa juga dibantu kita dapat bantuan ini supaya kita tidak kayak menjahit ke orang-orang toh. Menjahit sedikit, robek sedikit kita buat panjahit 10.000 kadang. Di lingkungan tempat tinggal Bu Musrita terdapat 5 orang penerima bantuan serupa secara simbolis dari pemerintah. Sejak lama ia dan suami mengusulkan bantuan mesin jahit dan akhirnya doa mereka terjabah di masa PJ Gubernur saat ini. Woode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Apel siaga pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum pemilu 2024 guna mencegah potensi pelanggaran pemilu digelar oleh Bawaslu bersama pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara di lapangan Minanga, Kecamatan Kulisusu pada Minggu pagi kemarin. Apel siaga tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Buton Utara Ahali SHMH yang turut dihadiri Kapolres Buton Utara AKBP Herman Setiadi SIK, unsur pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara Bahari dan Heri Iskandar, serta unit Kodim 1429 Butur Letda Infantri Jasman. Wakil Bupati Ahali mengatakan digelarnya kegiatan ini menandakan Bawaslu telah siap siaga menghadapi setiap tahapan kampanye pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan dilanjutkan dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta pemilihan bupati, wakil bupati yang akan digelar di tahun 2024. Harapannya, dalam pelaksanaan pesta demokrasi tidak ada perpecahan yang timbul akibat lalainya pengawasan atau penyelenggaraan tidak jujur dan adil dalam penanganan proses pemilu.
Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Penanaman pohon dan jalan santai meriahkan reuni angkatan pertama CPNS daerah Kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Inisiasi kegiatan seperti ini. Jadi tadi itu kita ada jalan pagi dulu, kita olahraga kan. Begitu lumayan juga tadi, sekitar 5.000 kalori juga terbakar tadi itu. Memperingati 20 tahun mengabdi sebagai aparatur negara, puluhan CPNS daerah Kota Bau-Bau tahun 2003 menggelar reuni di Kota Bau-Bau pada Minggu pagi yang dipusatkan di alun-alun Kota Mara. Kegiatan silaturahmi angkatan pertama CPNS daerah Kota Bau-Bau itu dikemas dengan berbagai kegiatan sosial yang dimulai dengan jalan santai, penanaman pohon di sekitar ruang terbuka hijau Kota Mara, pemeriksaan kesehatan gratis, dan juga pemberian bingkisan kepada puluhan petugas kebersihan yang setiap hari mengangkut sampah rumah tangga warga Kota Bau-Bau. Sebagai salah satu angkatan pertama CPNS daerah Kota Bau-Bau, PJ Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi menilai kegiatan ini merupakan wujud dari slogan kerja bersama yang terus digaungkannya sebagai kepala daerah, juga sebagai wujud pengabdian kepada negara sekaligus abdi masyarakat. Karena kan kita eksklusif, karena ada saya, enggak boleh saya bilang. Ajak semuanya. Nah inilah yang kemudian mereka inisiasi kegiatan seperti ini. Jadi tadi itu kita ada jalan pagi dulu, kita olahraga kan. Begitu lumayan juga tadi, sekitar 5.000 kalori juga terbakar tadi itu. Tadi ada untuk pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian sumbangan buat pekerja ya pasukan kuning kita itu kan. Terus ada beberapa door prize dari BPD, Bang Sultra ya. Jadi mereka juga memberikan sponsor untuk sama-sama. Jadi intinya sebenarnya kita ingin, ayo mari kita sama-sama saling merangkul. Silaturahmi angkatan ini juga menghadirkan Wali Kota Bau-Bau pertama, Dr. MZ Amirul Tamim. Selain mengapresiasi kegiatan ini, mantan Wali Kota Bau-Bau 2 periode itu juga meminta kepada para ASN Kota Bau-Bau agar selalu menorehkan goresan yang baik untuk daerah, bekerja dengan penuh keikhlasan demi kemajuan Kota Bau-Bau. Tapi sebaliknya juga, kalau kau menggoreskan tinta-tinta kotor terhadap daerah ini, kita tidak tahu bagaimana perspektifnya ke depan mau begini. Karena konon negeri ini cukup berkah dengan segala euforia dan kemasan yang ada. Ini hanya tamparan, tetapi negeri ini punya sejarah, cerita-cerita yang selalu diceritakan oleh para leluhur, para pendahulu tokoh-tokoh kita. Kemudian hari ini kita berkumpul bukan untuk mencoretkan bahwa ada teman seorang pejabat wali kota dalam hal ini Rasman yang bersama-sama seangkatan. Tapi ini merupakan catatan bagi semua kita yang ditorehkan nasib kita untuk menjadi bagian daripada kota ini. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Berita yang terakhir, dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah Kabupaten Buton Tengah melaksanakan kegiatan menanam dan membagikan 10.000 bibit pohon cabai. Kegiatan tersebut secara resmi di-launching oleh PJ Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, yang merupakan inisiasi dari Dinas Ketahanan Pangan kerjasama dengan TPPKK Kabupaten Buton Tengah di Desa Lakapera, Kecamatan Gu, Sabtu 2 hari yang lalu. PJ Bupati Andi Muhammad Yusuf menyebutkan kegiatan ini sebagai bentuk sinergi dalam mendorong akselerasi ketahanan pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah merupakan revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan. Dia pun berharap penanaman dan pembagian 10.000 pohon cabai akan memberikan manfaat ganda yang positif bagi petani setempat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan pangan, mengoptimalkan pengendalian inflasi, serta mendorong produksi pangan di Kabupaten Buton Tengah.
kami akhiri Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 300 kepala keluarga di Kota Bau-Bau mendapatkan bantuan mesin jahit dan mesin obras dari pemerintah provinsi. Penanaman pohon dan jalan santai meriahkan reuni angkatan pertama CPNS daerah Kota Bau-Bau. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.